Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 18 yang akan menjelaskan materi tentang perkembangan karakter anak TK. Baiklah, langsung saja. Perkembangan merupakan suatu proses yang progresif, yang terus maju dan tidak mundur, serta tidak kembali pada perkembangan semula. Perkembangan adalah hasil dari interaksi di antara perubahan, pematangan, dan pengalaman. Perkembangan berarti adanya perubahan dalam berbagai aspek, yaitu kognitif, sosial, fisik, dan emosi. Teori perkembangan sependapat bahwa masa usia dini merupakan the golden age atau masa emas yang hanya datang sekali dan tidak dapat diulang. Hasil penelitian membuktikan bahwa perkembangan yang terjadi di masa awal cenderung permanen dan mempengaruhi sifat dari perilaku anak sepanjang hidupnya. Karakter adalah watak, sifat, atau hal-hal yang mendasar pada diri seseorang yang membedakan dengan yang lainnya. Anak-anak usia dini memiliki karakter-karakter yang beragam. Berikut beberapa karakter yang dimiliki oleh anak usia dini. Yang pertama yaitu bersifat unik. Setiap anak itu berbeda. Masing-masing dari mereka memiliki ciri, minat, kesukaan, latar belakang, dan budaya yang berbeda, sehingga tidak ada yang dapat dikatakan mirip. Yang kedua yaitu bersifat spontan. Anak usia dini itu tidak pandai berpura-pura. Biasanya mereka cenderung bersifat spontan dan apa adanya. Yang ketiga yaitu ceroboh. Dengan sifat spontan yang dimilikinya, anak juga biasanya tidak mempertimbangkan tindakan yang akan diambil. Contohnya, jika dia ingin sesuatu, dia akan melakukan saat itu juga, meskipun hal tersebut itu melukainya. Yang keempat yaitu aktif dan energik. Nggak kaget ya jika anak usia dini itu memiliki energi yang tidak ada habisnya. Mereka akan terus bergerak ke sana kemari dan hanya diam di saat dia tertidur. Yang kelima yaitu egois. Anak usia dini akan memikirkan apapun berdasarkan cara pandang dan pengetahuannya. Dia juga menganggap apapun yang dia sukai dan dia inginkan menjadi miliknya. Yang keenam yaitu penasaran. Rasa ingin tahu anak itu begitu besar. Nah, dia akan selalu bertanya dan mencari tahu jawaban dari segala hal yang membuatnya penasaran. Anak usia dini dengan rasa penasaran yang tinggi ini bagus, sehingga dia akan selalu menambah dan mengembangkan kemampuan kognitif dengan baik. Nah, oleh karena itu sebagai orang tua atau sebagai guru, kita harus berhati-hati saat menjawab pertanyaan anak. Nah, jangan sampai jawaban yang kita berikan difahami dengan salah paham dan diaplikasikan dalam kesehariannya. Ada dua faktor yang mempengaruhi pembentukan karakter, yaitu bawaan dari dalam diri dan pandangan anak terhadap dunia yang dimilikinya, seperti pengetahuan, pengalaman, bimbingan, serta interaksi antara orang tua dan anak. Peran orang tua dan guru sangatlah penting dalam pembentukan karakter anak. Oleh karena itu, untuk membangun karakter yang baik, ada beberapa cara yang perlu kita terapkan. Yang pertama yaitu menegakkan disiplin. Mendisiplinkan anak itu bisa dilakukan sejak dini. Hal yang menjadi perhatian untuk ini ialah dengan mengenalkan apa saja yang menjadi batasan dan tanggung jawabnya. Hal ini tuh bisa diajarkan dengan memberi contoh secara langsung sehingga anak tidak merasa dilarang. Yang kedua yaitu terlibat dalam membangun karakter anak.
setiap orang tua sepenuhnya ingin melihat bagaimana karakter anaknya itu tumbuh. Nah, oleh karena itu kita perlu untuk membangun dengan mempraktekkan secara langsung hal-hal yang ingin diajarkan kepadanya. Nah, misalnya untuk menjaga kebersihan rumah atau untuk mengajarkan sikap-sikap yang jujur. Yang ketiga yaitu menjadi contoh baik bagi anak. Anak cenderung meniru apa yang dia lihat di lingkungannya, terutama orang tua dan guru. Oleh karena itu, orang tua perlu menjaga sikap dan perilaku agar anak tidak meniru hal-hal yang di luar norma kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat yaitu menumbuhkan nilai-nilai moral pada anak. Selain memberikan contoh yang baik secara langsung pada anak, kita juga perlu menumbuhkan nilai-nilai moral dalam kesehariannya. Untuk itu, orang tua bisa mengajak anak untuk mengobrol dan bertukar pikiran untuk mengetahui sampai mana batasan pemahamannya terhadap nilai-nilai yang diajarkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Untuk pemateri kedua, disilahkan. Perkembangan karakteristik anak usia dini. Anak usia dini ini memiliki karakteristik yang unik karena mereka berada pada proses tumbuh kembang yang sangat pesat dan fundamental bagi kehidupannya. Yang pertama yaitu anak bersifat ekosentris. Ekosentris yaitu sikap ini merupakan sikap ketidaktahuan anak terhadap pola pikir atau sudut pandang dan menilai suatu masalah dengan mementingkan dirinya sendiri atau ingin menang sendiri dikarenakan kesadarannya yang belum terbentuk secara sempurna. Contohnya sikap tidak mau mengalah, yang kedua iri dan cemburuan, dan lain-lain. Yang kedua yaitu anak memiliki rasa ingin tahu. Anak berpandangan bahwa dunia ini dipenuhi dengan hal-hal yang menarik dan menakjubkan. Yang ketiga, anak bersifat unik. Setiap anak memiliki keunikan sendiri seperti dalam gaya belajar, minat, dan latar belakang keluarga. Yang keempat, anak memiliki imajinasi dan fantasi. Memiliki dunia sendiri, berbeda dengan orang di atas usianya. Mereka tertarik dengan hal-hal yang bersifat imajinatif sehingga mereka kaya dengan fantasi. Yang kelima yaitu anak memiliki daya konsentrasi pendek. Pada umumnya anak sulit untuk berkonsentrasi pada suatu kegiatan dalam jangka waktu yang lama. Beberapa tantangan dalam pengembangan karakter anak usia dini. Ada beberapa tantangan yang menjadi problem utama dalam pendidikan karakter di era globalisasi sekarang ini. Yang pertama yaitu pengaruh negatif dari televisi. Yang kedua, pergaulan bebas. Yang ketiga, dampak buruk dari internet. Yang keempat, dampak negatif tempat karaoke. Yang kelima, penggunaan gadget atau smartphone yang tidak dikontrol oleh orang tua. Dan yang terakhir, dampak buruk tempat wisata. Strategi pengembangan karakter anak usia dini. Ada beberapa tips efektif pengembangan karakter anak usia dini di sekolah yang ditawarkan. Yang pertama yaitu melibatkan aspek moral knowing, moral feeling, dan moral action. Dalam pengembangan karakter perlu menekankan pentingnya 3 komponen karakter yang baik, yaitu moral knowing atau pengetahuan tentang moral, yang kedua moral feeling atau tentang perasaan tentang moral, dan yang terakhir moral action atau batan yang bermoral. Yang kedua, menghidupkan sholat sunnah duha berjamaah. Sholat jamaah dalam Islam selain menunjukkan pentingnya kerukunan dan persaudaraan,
juga menjadi wahana efektif dalam penyebaran pengetahuan antara ilmuwan dan orang awam, sehingga terjadi interaksi ilmiah yang bermanfaat bagi semua orang. Sholat menjadi salah satu elemen penting dalam pembangunan karakter seseorang. Dengan adanya sholat sunnah duha berjamaah pelan-pelan namun pasti, moralitas anak didik akan semakin tertata. Sikap atau perilaku mereka terkendali, serta proses perubahan mental dan karakter terjadi secara bertahap. Yang ketiga yaitu mencium tangan guru. Mencium tangan saat bersalaman merupakan simbol kerendahan hati dan penghormatan seseorang kepada orang yang dihormati. Dan yang ketiga yaitu mencium tangan guru. Mencium tangan saat bersalaman merupakan simbol kerendahan hati dan penghormatan kepada seseorang yang ia hormati dan disegani. Guru merupakan salah satu sumber ilmu sehingga sangat wajar dicium tangannya. Tradisi ini diharapkan ditularkan anak kepada orang tua dan tokoh yang dihormati. Bahkan cium tangan ternyata cukup efektif untuk menghilangkan kesombongan dan keangkuhan pada diri seseorang. Yang keempat yaitu menceritakan biografi para tokoh dengan menceritakan beberapa karakter dari para tokoh yang baik dan sukses, antara lain seperti tidak menyerah, lebih mengedepankan proses, mencintai perjuangan keras dan tidak sombong. Akhirnya ia menuai kesuksesan gemilang yang bisa dikenang sepanjang sejarah kehidupan manusia. Yang kelima yaitu menggelar doa dan istighosah rutin. Doa merupakan simbol dari optimisme dan awal bagi lahir keyakinan dalam meraih kesuksesan. Yang keenam, guru, staf atau kepala sekolah harus bisa menjadi teladan bagi anak. Anak usia dini adalah anak dalam masa perkembangan dengan tataran sedang mencari model untuk dijadikan panutan sehari-hari. Selama di sekolah, anak lebih banyak berinteraksi dengan guru, kepala sekolah dan staf. Dengan demikian, keteladanan dari mereka sangat penting agar anak mampu meniru karakter baik dari guru, staf dan kepala sekolah. Yang ketujuh, bekerja sama dengan orang tua murid. Karena dengan bekerja sama dengan orang tua murid, maka sebagai guru dapat mempermudah membentuk karakter anak usia dini. Yang terakhir yaitu memberikan reward atau hadiah dan sanksi. Untuk mendorong dan mempercepat pengembangan karakter, seyogyanya pihak lembaga pendidikan memberikan hadiah kepada siswa yang berprestasi dan sanksi kepada siswa yang gagal. Seorang siswa dikatakan berprestasi jika ia menunjukkan semangat, pantang menyerah, gigih menjalani proses, dan mengedepankan optimisme dalam berjuang. Seorang siswa yang dikatakan gagal jika ia mudah menyerah, takut tantangan, dan memilih mundur, teratur dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh guru kepada peserta didik.